rohani yuk bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan sabda Allah dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Membaca warta Injil hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana menjadi seorang murid yang bijaksana dalam menjalani aneka peristiwa kehidupan yang kita alami dalam keseharian hidup kita. Bagi saya, menjadi murid yang bijaksana berarti menjadi seorang pribadi yang hidup apa adanya. Seorang murid yang bijaksana menjalani kehidupannya tidak dalam sikap kepura-puraan, kepalsuan, atau kemunafikan. Seorang murid yang bijaksana juga tidak memakai topeng untuk menutupi keaslian dirinya. Sebaliknya, seorang murid yang bijaksana selalu berusaha untuk menampilkan dirinya secara terbuka dan apa adanya di hadapan orang lain. Jangan lupa sarapan pagi dan konsumsilah makanan bergizi. Waspadalah terhadap ragi, yakni kemunafikan orang Farisi. Saudara dan saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan sebuah pengajaran berupa nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Yesus mengatakan kepada mereka, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi." Nasihat ini disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya ketika ia sedang menyampaikan pengajarannya kepada ribuan orang yang datang dan berkumpul untuk mendengarkannya. Satu pesan penting dan mendasar dari nasihat yang disampaikan oleh Yesus ini ialah bahwa Yesus meminta para muridnya untuk waspada terhadap ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Bagi Yesus, kemunafikan merupakan cara hidup yang dipenuhi oleh kepura-puraan atau kepalsuan. Yesus melihat bahwa cara hidup yang munafik itulah yang dibangun dan dipertontonkan oleh orang-orang Farisi. Artinya, di satu pihak mereka menampilkan diri
sebagai pemimpin agama yang bersahaja, sebagai pemimpin agama yang bijaksana. Tetapi di lain pihak, hati mereka dipenuhi oleh kesombongan, keiri hatian, kebencian, kedengkian, dan kemunafikan. Aneka bunga mawar berwarna merah. Aneka bunga mawar berwarna merah. Sayangnya hanya ditopang dengan galah. Burung pipit yang harganya sangat murah tidak sekalipun dilupakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Melihat cara hidup yang dibangun dan dipertontonkan oleh orang-orang Farisi, Yesus meminta para muridnya untuk tidak hidup dalam sikap kemunafikan. Sebagai orang yang dipilih, dipanggil, dan diutus untuk melaksanakan karya pewartaan tentang kerajaan Allah, para murid diminta untuk menjadi murid yang hidup apa adanya. Mereka diminta untuk menampilkan identitas dan diri mereka apa adanya. Bahkan mereka dituntut untuk menjadi murid yang setia, terbuka, rendah hati, mengasihi, dan menolong sesama. Sebagai murid Kristus, mereka harus jauh dari sikap kebencian, keiri hatian, dan kedengkian. Membawa pisau beberapa bilah. Cara membawanya dengan digantung. Kamu sungguh berharga di mata Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat beriman yang terkasih. Melalui warta Injil yang kita dengarkan hari ini, satu pesan penting yang patut kita renungkan dalam hidup kita adalah bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk membuang jauh-jauh dari diri kita sikap kemunafikan, sikap kepura-puraan. Sikap kemunafikan tidak membuat kita bertumbuh dan berkembang dalam cinta kepada Allah dan sesama. Karena isi dari sikap kemunafikan adalah kepalsuan. Sebaliknya, marilah kita menjadi murid Kristus yang hidup dalam kebijaksanaan, yang dipenuhi oleh cinta kasih, kerendahan hati, keterbukaan, dan kesederhanaan dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Tetap bertekun